Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan pasti sengsara berpisah denganmu. Ya. Jadi di dalam benak dan pikiran mantan, ketika dia mengenal orang ketiga, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia akan menemukan cinta yang lebih indah dari apa yang pernah dia jalani bersama Anda. Padahal ketika di hari dia memisahkan diri dari Anda, mengkhianati semua janji-janjinya untuk setia kepada Anda, maka di hari itulah kesengsaraan hidupnya segera dimulai. Selama ini dia menjalani hidup yang bahagia, yang tenang, yang berkecukupan bersama Anda. Tetapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki. Dia selalu lapar, dia selalu haus, dan pengen mendapatkan yang lebih dan lebih terus. Tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Maka itulah yang menyebabkan kenapa dia berpaling. Padahal selama ini semua yang terbaik sudah dia dapatkan. Maka ketika dia mengkhianati Anda, mengkhianati cinta tulus yang sudah Anda berikan, melupakan segala kebaikan yang pernah dia dapatkan dari Anda, maka di hari itulah mantan sedang memulai kesengsaraan di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah, ada 2 sebab yang akan membuat dia menjadi orang yang paling sengsara ketika berpisah dengan Anda. Yang pertama, karena Anda selama ini sesungguhnya adalah kunci sukses di dalam hidupnya. Segala keberhasilannya, segala prestasi yang bisa dia capai, segala harta benda yang bisa dia miliki pada saat ini, itu kunci suksesnya ada pada Anda. Agar dia kelihatan selalu bersinar, kelihatan punya prestasi yang cemerlang dan gemilang. Di balik itu ada Anda yang selalu siap untuk mengantarkan dia agar bisa meraih prestasi yang sukses tadi. Contoh sederhana ya, kita misal nih diundang menjadi pembicara di sebuah kota yang jaraknya dari tempat tinggal kita 4-5 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Kita hadir tuh menjadi pembicara seminar atau pembicara talk show dan lain-lain. Kelihatan hebat, memukau, cemerlang dan seterusnya. Karena apa? Karena ada bantuan. Sejauh perjalanan menuju tempat acara, selalu ada driver yang dengan setia melayani kita, mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan nyaman. Ya, kita cukup berada di mobil, tidur dengan nyenyak, sampai di tempat acara sudah segar bugar, ya, dan bisa tampil dengan memukau. Coba tuh kalau berangkat sendirian.
nyetir selama 4-5 jam, sampai ke tempat acara sudah lemes, sudah kelihatan kehilangan kecemerlangannya, ya, ide-ide brilian yang seharusnya bisa disampaikan jadi lupa semua karena kondisi fisik sudah terkuras untuk membawa kendaraan tadi. Jadi selalu di balik keberhasilan seseorang itu ada begitu banyak orang-orang yang berjasa yang tidak kelihatan. Mantan bisa kelihatan sedemikian cemerlang, berprestasi dan hebat karena ada kita yang mendampingi, ada kita yang menjadi drivernya, ada kita yang melengkapi seluruh apa yang dia butuhkan, ada kita yang selalu sedia 24 jam untuk menemani, mengantar ke sana kemari. Ada kita yang selalu siap berdiskusi ketika dia membutuhkan ide-ide segar yang kreatif, dan seterusnya. Yang kelihatan dia, tetapi bahwa keberhasilan dia itu adalah hasil kerja keras kita. Apa kemudian orang ketiga bisa menggantikan fungsi-fungsi itu? Mungkin beberapa fungsi bisa dia gantikan, ya, tetapi yang harus diketahui bahwa mantan sukses dan berhasil adalah ketika bersama kita, bukan ketika bersama orang ketiga. Ketika dia memisahkan diri dari kita, maka dia akan kehilangan pijakannya. Dia akan kehilangan kuda-kudanya. Ibarat bangunan kehilangan fondasinya, maka dia menjadi bangunan yang rapuh. Ya. Nah, kemudian sebab yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh sebab yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, sebab yang kedua, ada doa-doa kita yang selalu mendampingi mantan ketika dia sedang sulit. Ada doa kita yang memudahkan jalannya. Ketika dia sedang tidak punya ide, ada doa-doa kita yang memberikan jalan hidayah kepada dia. Ketika dia sedang sempit rezekinya, ada doa-doa kita yang melebarkan jalan rezekinya. Sehingga kalau misal tuh ada seorang suami yang sukses, kenapa dia bisa sukses? Karena bantuan doa-doa dari istrinya, dari anak-anaknya yang berdoa dengan tulus setiap hari agar dia mencapai kesuksesannya. Tapi sayangnya dia melupakan itu semua ketika dia jatuh cinta kepada orang ketiga. Maka kesengsaraan yang mantan akan terima, yang akan mantan jalani, yang akan mantan rasakan, itu adalah buah dari ketidaksetiaannya selama ini kepada Anda. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, kita diajarkan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga pengalaman hidup sengsara bersama orang ketiga bisa membuat mantan sadar untuk kembali kepada Anda, untuk kembali kepada keluarga yang mencintainya dengan tulus, yang selama ini dia lupakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.